Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu kah? Baik Bapak Ibu baik yang di luring ataupun daring, kita hari ini akan ngebahas tentang regulasi kerjasama antar lembaga di luar negeri. Telah bergabung bersama kita Ibu Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri yang akan membahas tentang regulasi dan kerjasama antar negara. Dan sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Jahani, dan pada Bapak Dr. Jahani waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mas Iksan. Ibu wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya Bapak ya, yang luring maupun yang daring. Untuk luring ini dari Banten Raya, Bu Direktur ya, narasumber kita berikutnya ini. Bu sekalian yang kami hormati, juga yang daring, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Baik, pemateri kita kali ini yaitu tentang regulasi kerjasama antar negara Kementerian Luar Negeri. Yang akan disampaikan, dibawakan langsung oleh Ibu Prihesti Dewayani. Beliau adalah Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya. Ibu Hesti Dewayani, apakah mendengar suara saya, Bu? Monitor, Pak. Monitor, alhamdulillah. Bu Direktur. Suara saya, Bu. Pesertanya adalah SMK, para kepala sekolah SMK, khususnya SMK Pusat Keunggulan, di mana SMK Pusat Keunggulan ini adalah SMK yang merupakan mayor proyeknya Pak Presiden, program sekolah penggerak. Cuma untuk SD, SMP, dan SMA sekolah penggerak, namun untuk SMK vokasi lebih kepada SMK Pusat Keunggulan. Cuma beda nama ininya saja ya di SMK. Kemudian Bu, kita juga di SMK memang ada program PKL atau magang di luar negeri. Dalam pencerahannya dari Ibu, paparannya mengenai bagaimana para kepala sekolah ini nanti dalam mempersiapkan, mengantarkan anak didiknya untuk PKL di luar negeri. Juga bagaimana regulasi kerjasama antar industri, sekolah dan industri yang ada di luar negeri. Waktunya Bu kurang lebih 1 jam ya Mas ya, 1 jam.
Silakan Ibu Direktur untuk menyampaikan paparannya. Juga nanti setelah paparan ada tanya jawab. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati Bapak Direktur SMK dan juga Bapak Ibu peserta FGD pada pagi hingga siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi sharing informasi mengenai bagaimana lebih kepada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat ingin membuat suatu perjanjian kerjasama. Tadi saya sempat menyimak beberapa yang tadi best practice-nya. Saya cukup senang tadi melihatnya sudah ada maksud saya sudah cukup advance karena poin utamanya adalah kalau saya melihat tadi saya mengamati link and match. Jadi SMK Industri sudah melakukan sesuatu yang thinking out of the box. Jadi sudah tidak lagi business as usual sebagai lembaga pendidikan. Next, Mira. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sangat senang sekali karena sebagaimana saya yakin tadi sudah disebutkan bahwa Presiden Jokowi sendiri sangat memberikan perhatian kepada pendidikan vokasi ini karena pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tenaga siap pakai, tenaga yang siap pakai dan menjadi tantangan kita bersama untuk menciptakan SDM-SDM yang mampu berkompetisi di dunia global. Next, bagaimana untuk pengembangan SDM yang nantinya mampu berkompetisi di dunia global seperti tadi disampaikan adalah mencetak siswa-siswa atau tenaga-tenaga kerja kita, calon-calon tenaga kerja kita yang memiliki karakter. Di sini tadi sudah beberapa kali disebutkan bahwa sesuai aturan di Permendikbud 50/2020 salah satu upayanya adalah dengan melakukan praktek kerja lapangan yang mana hal tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Untuk kesempatan ini, saya hanya akan fokus kepada pelaksanaan praktek kerja lapangan yang akan dilakukan dengan mitra asing di luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana PKL di luar negeri? Kalau tadi ditanyakan apa aturan-aturannya, dan hal-hal lainnya, kalau saya bisa sampaikan sebenarnya kembali lagi aturannya kita harus melihat aturan-aturan nasional kita. Nah, bagaimana kemudian nanti untuk kita mengkaitkan itu dengan mitra kita, dasarnya adalah kerjasama internasional. Nah, kerjasama yang Bapak Ibu lakukan, institusi yang Bapak Ibu lakukan ini memang bukan sebagai perjanjian internasional sebagaimana yang dilakukan oleh G2G, tetapi masuk dalam kategori perjanjian dengan karakter internasional. Kenapa perjanjian dengan karakter internasional? Karena mitra yang akan menjadi pihak dalam perjanjian ini adalah mitra asing. Jadi perjanjian kita selalu menyampaikannya perjanjian dengan karakter internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun perjanjian yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai landasan untuk pelaksanaan perjanjian kerja lapangan dengan mitra di luar negeri ini bukan termasuk perjanjian internasional sebagaimana yang dilakukan oleh G2G negara, tetapi prinsip-prinsip yang biasanya kita ikuti dalam membuat suatu perjanjian dengan mitra asing, dalam hal ini next Nura, dengan mitra asing itu tetap harus diikuti. Nah, prinsip-prinsip ini
ada di dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 mengenai perjanjian internasional gitu ya. Di samping itu juga berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan hubungan hubungan luar negeri, ada juga undang-undang mengenai hubungan luar negeri. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekalian akan melakukan suatu kegiatan atau apapun itu dengan mitra asing, pastikan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa ya? Dengan membuat suatu dokumen kerjasama tersebut, gitu ya. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan? Prinsip-prinsipnya di sini ya sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini kan seperti tadi arahan Presiden Jokowi adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM kita yang lebih kompetitif, yang mampu bersaing di dunia global. Kemudian juga pastinya harus saling menguntungkan, kemudian juga perlu diperhatikan juga persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan ini Bapak Ibu sekalian jangan dianggap, maksudnya jangan diartikan letterlek ya Bapak Ibu sekalian. Persamaan kedudukan ini bisa diartikan bahwa masing-masing juga kita sama-sama membutuhkan. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu sekalian menegosiasikan hal-hal apa saja yang perlu diatur, posisikan Bapak Ibu sekalian itu setara, gitu ya. Kemudian juga memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional. Kembali lagi pada saat ditanya apa sebenarnya harus diperhatikan, ya tergantung isu atau materi yang diatur dalam dokumen tersebut. Lihat kembali ke dalam kira-kira aturan-aturan nasional kita apa yang mengatur mengenai materi tersebut, substansi tersebut. Intinya adalah apapun yang Bapak Ibu lakukan, perjanjian apapun yang Bapak Ibu lakukan dengan mitra asing tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional kita. Nah, dengan kita memperhatikan prinsip-prinsip ini, kita harapkan perjanjian itu bisa nantinya aman ya, 4 aman. Kalau di sini kita aman secara politis, yuridis, teknis, dan keamanan. Aman secara politis bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan, kerjasama yang Bapak Ibu lakukan itu sejalan sesuai dengan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Kemudian juga aman secara yuridis, di mana komitmen atau hal-hal yang Bapak Ibu kerjasamakan itu aman dari aspek hukum nasional, sebagaimana tadi saya sampaikan, aman dari aspek teknis juga tidak menyalahi kebijakan-kebijakan teknis dari kementerian lembaga terkait, dan aman dari aspek keamanan di mana kerjasama yang dilakukan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang lain selain dari maksud atau tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Nah, bagaimana untuk memastikan ini? Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita di pusat itu biasanya kita selalu meminta kementerian lembaga untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Nah, dalam hal ini ya pastinya karena Bapak Ibu sekalian pengampunya adalah Kemendikbud, ya sering-seringlah Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan ibunya di pusat, dengan Kemendikbud dalam hal ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berbicara masalah kerjasama dengan mitra asing, gitu ya, apa sih poin-poin yang perlu kita perhatikan, kita kerjasamakan? Kalau saya selalu menekankan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang. Tadi saya sudah senang sekali mendengar dari best practice tadi, sudah ada perencanaan, tidak tergesa-gesa, tidak demi akreditasi atau apapun itu ya, tetapi dengan perencanaan yang matang. Itu yang paling utama. Nah, kemudian juga poin kedua adalah bagaimana kita mengamankan dokumen perjanjian kerjasamanya supaya bisa mencakup, mengakomodir kepentingan-kepentingan kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah perlunya memastikan apa yang sudah kita komitmenkan itu terimplementasikan dan juga monitoring dan evaluasi secara rutin.
untuk melihat sekiranya ada permasalahan atau hal-hal yang baru yang perlu dirubah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sebagai lembaga institusi di bidang vokasi, pastinya kalau ingin bekerja sama dengan mitra asing agar kerjasama internasional tersebut bisa fokus, selektif, dan juga implementatif sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, pentingnya dilakukan pemetaan. Pemetaan itu kita identifikasi program prioritas pendidikan vokasinya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi mitra kerjasama. Juga identifikasi kerjasama apa, bidang-bidang kerjasama apa saja yang potensial. Tadi saya sudah senang mendengar bahwa SMK Mitra Industri itu sudah bisa memilah-milah. Dengan mitra ini kita fokus untuk isu ini. Dengan mungkin mitra yang lainnya fokus untuk ini. Berarti sudah dipetakan dengan siapa dia akan bekerja sama, dengan bidang kerjasama apa yang akan dilakukan. Kalau kita sudah mempunyai grand design, pemetaan yang komprehensif, saya yakin hasilnya pun nanti juga akan kerjasama yang dilakukan akan kembali lagi lebih fokus, lebih selektif dan implementatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyusunan perjanjian kerjasama, next ini penjajakan, perundingan, perumusan, penerimaan dan penandatanganan ya. Perundingan dan perumusan ini bisa secara paralel dan juga bisa back and forth, bisa bolak-balik sampai kita ketemu apa yang kita sepakati gitu. Next, nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penjajakan, kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya tadi pemetaan, penjajakan, Bapak Ibu sekalian tidak perlu menunggu bola. Bapak Ibu sekalian bisa menginisiasi. Inisiasi awal bisa dari pihak Indonesia dan juga inisiasi awal bisa dari mitra kita. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, perundingan, mohon maaf. Tahap berikutnya adalah perundingan. Apa sih sebenarnya, apa sih yang kita rundingkan gitu ya? Apa sih yang kita rundingkan? Di dalam, pada saat kita melakukan perundingan tersebut, kita sebenarnya membahas isu-isu krusial, isu-isu yang substantif dan juga masalah-masalah teknis yang memang perlu kita atur di dalam dokumen tersebut. Seperti tadi disampaikan, bagaimana nanti kesejahteraannya, bagaimana nanti pelindungannya, bagaimana nanti kurikulumnya, bagaimana nanti hal-hal terkait lainnya dengan apapun yang materi apapun yang Bapak Ibu akan atur di situ. Nah, dalam perundingan ini pada kesempatan inilah Bapak Ibu sekalian untuk menegaskan kembali posisi para pihak. Di sini maksudnya adalah untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai persetujuan gitu ya. Nah, kita biasanya kalau dua pihak pasti ada masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya interest yang sama, tetapi juga masing-masing punya kepentingan yang mungkin sama dan ada juga kepentingan yang berbeda. Jadi di dalam perundingan inilah kita akan duduk bersama mencari titik temu di mana nantinya kita harus berupaya untuk mendapatkan paling tidak minimum adalah apa yang dibutuhkan. Walaupun apa yang kita butuhkan itu tidak selalu apa yang kita inginkan. Jadi ini batas toleransi terendah di mana kita bisa menerima gitu. Jadi pada saat kita berunding itu Bapak Ibu sekalian, kita harus punya beberapa poin yang akan kita minta. Dari beberapa poin, katakanlah 10 poin, mungkin 7 poin ini adalah wajib. Yang 3-nya adalah ya kalau dapat untung, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi berarti
mendapatkan apa yang dibutuhkan pada saat kita berunding, 7 poin ini harus dapat. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi pada waktu kita berunding, kita harus berupaya untuk mencari win-win solution. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pada saat kita membuat suatu dokumen, ini adalah elemen-elemen utama. Bapak Ibu sekalian, elemen ini hanya sekedar gambaran. Tidak harus tidak hanya ini gitu ya. Tetapi apa yang akan ada di dalam dokumen itu bergantung kepada kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau suatu MOU itu kita selalu kita akan ada judulnya, di judulnya itu adalah para pihak dan judulnya itu mengenai apa, kerjasamanya mengenai apa, gitu ya. Kemudian ada preambel, pembukaannya itu biasanya dasar-dasar filosofisnya atau perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang mungkin bisa dirujuk, dan juga rujukan pada hukum nasional dari para pihak. Berarti apa? Bahwa nantinya pelaksanaan kerjasama ini tetap wajib memperhatikan ketentuan hukum dari para pihak tersebut. Nah, di dalam batang tubuh inilah nanti Bapak Ibu sekalian perlu untuk perlu untuk pastikan semua poin-poin yang memang perlu harus sudah masuk. Semakin komprehensif, semakin detail, semakin mencakup semua hal-hal yang perlu diatur, semakin akan memberikan kepastian dan juga pelindungan kepada anak didik Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan praktek kerja lapangan, gitu ya. Nah, kemudian ini testimonium biasanya untuk yang klausul untuk klausul testimonium, penutup, dan kolom tanda tangan. Ini yang elemen-elemen dalam kita suatu MOU. Nah, next, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan tahap berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan itu merupakan hasil akhir yang disepakati oleh para pihak, dan kemudian penandatanganan yang merupakan legalisasi, pengesahan, tanda jadi bahwa para pihak sudah sepakat, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa setelah kita mempunyai dokumen, yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Di mana monitoring dan evaluasi ini tidak hanya memonitor, mengevaluasi dokumen yang ada untuk melihat, mereview apakah dokumen yang atau cakupan kerjasamanya masih relevan atau tidak, gitu ya, atau bagaimana kerjasama itu dilakukan, kerjasama itu berjalan dengan efektif. Tadi disampaikan juga adanya pendampingan yang terus-menerus mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah efektif dilaksanakan, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dokumen yang Bapak Ibu sekalian tanda tangani itu adalah merupakan komitmen dari Bapak Ibu untuk dilaksanakan. Next. Bapak Ibu sekalian, di beberapa kesempatan kami berbicara dengan rekan-rekan yang bergerak di bidang vokasi. Kami mendapati beberapa permasalahan yang sering kali kami temui terkait dengan kerjasama internasional yang mereka lakukan dengan mitra asing. Pertama adalah tidak adanya perencanaan, gitu ya. Kemudian juga kurang koordinasi, gitu ya. Juga seringkali dilakukan tidak sesuai prosedur, dan kadang-kadang ada juga yang hanya sekedar seremonial karena mungkin akan ada kunjungan atau apapun itu, jadi hanya sekedar tanda tangan padahal sebenarnya belum tahu apa yang akan dikerjasamakan. Kemudian juga kita temui adanya mitra yang tidak sesuai,
dan juga permasalahan masih minimnya pemahaman tentang penyusunan dokumen kerjasama. Next. Bapak Ibu sekalian, karena pada kesempatan ini kita berbicara masalah pemagangan atau praktek kerja lapangan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri. Saya rasa tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh narasumber dari Kemenaker. Kemudian juga jangan sampai niatan Bapak Ibu sekalian yang ingin meningkatkan SDM anak didik kita malah akhirnya menjadi penyelundupan hukum untuk pengiriman tenaga kerja murah, cheap labor. Hal ini saya temui beberapa kali pada waktu saya bertugas di perwakilan kita di Kuala Lumpur. Banyak sekali dengan dibalut pemagangan padahal pengiriman tenaga kerja. Sebagai informasi, satu-satunya institusi pemerintah yang dapat melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri adalah BP2MI. Kalau institusi pemerintah, tetapi di samping itu juga ada institusi swasta ya, P3MI. Kalau lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, tidak ada kewenangan untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena penempatan tenaga kerja ke luar negeri itu harus dibarengi dengan pelindungan. Itu yang paling utama. Penempatan tenaga kerja harus dibarengi dengan pelindungan. Bagaimana ya? Dengan memastikan ada dokumen kerjasama yang mencakup pelindungan bagi tenaga kerja kita. Kalau untuk anak didik kita yang melakukan praktek kerja lapangan yang masih belum selesai sekolah, pastikan ada kejelasan kurikulum atau programnya. Dan juga tadi saya senang sekali sudah ada pendampingan, pengawasan, dan jam kerja magang yang jelas. Karena untuk pemagangan setahu saya tidak boleh dari 4 jam sehari. Kalau istilahnya magang. Dan juga yang paling utama, kalau magang itu karena dia magang, dia belajar, dia bukan sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Di beberapa kasus yang kami temukan mereka bekerja. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan itu. Padahal seharusnya mereka hanya asistensi, belajar dari yang memang pekerja yang full time gitu ya. Nah, itu juga yang harus dipastikan. Kesejahteraannya juga bagaimana pelindungan terhadap anak didik kita. Ini poin-poin yang harus kita perhatikan bersama. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan juga informasi bersama. Terima kasih. Dengan ini paparan kami tutup dengan menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Direktur. Alhamdulillah ya materinya tadi sudah jelas Bapak ya. Mungkin masih ada waktu Bu untuk para peserta sosialisasi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita buka 2 termin ya Bu ya. Kami persilakan teman-teman Ibu Bapak Kepala Sekolah mungkin yang melalui luring terlebih dahulu. Saya balik nih yang luring terlebih dahulu ya. Kami persilakan satu dari Ibu dan dari SMK apa Bu? Mohon
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eros Harlina dari SMK Bina Insan Mandiri, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya salah satu korban korban tahun 2018 sebelum corona 1 tahun 2017-2018. Nah, kami ini dari Lebak dulu itu swasta khususnya dijembatangi oleh BKK Kabupaten, dan itu juga waktu kegiatan itu juga hadir dari Disnaker Kabupaten, dari Disnaker Provinsi Banten. Nah, kami itu kan sampai dengan tahap wawancara, bahkan wawancaranya itu di ruang Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga menyampaikan amanat. Nah, sasarannya waktu itu ke Korea gitu ya. Nah, itu kami normal berjalan wawancara, bahkan sekolah mendanai. Kebetulan posisi saya dari kabupaten ke provinsi itu kurang lebih 75 kilo, 2,5 jam menuju kantor Pak Gubernur. Itu sampai kami menyediakan mobil PS ya, kalau di kita itu mobil PS ya. Itu bukan dana yang sedikit gitu, dari awal sampai kita wawancara itu. Nah, setelah itu, setelah proses wawancara, bahkan kalau ya saya masih ingat, dari komisi berapa gitu, dari DPR RI menjembatangi, dan bahwa itu bukan abal-abal gitu ya. Dan kami percaya, kami dengan susah sekali meyakinkan orang tua bahwa keluar negeri dengan segala permasalahan yang terjadi, kita diperlihatkan di media sosial atau di televisi kan, kami menjaring mendapatkan 15 orang per sekolah, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 30 orang gitu. Tetapi pada kenyataannya seiring waktu 2018 menuju 2019 itu ternyata kami kena prank, kena tipu gitu. Jadi dari awal itu bahkan dihadirkan dari BRI, itu dihadirkan untuk misalkan transportasi menuju ke sana itu butuh 30 juta misalkan. Itu tuh nanti katanya sistem kredit dari gaji siswa kami ini gitu kan. Pokoknya dengan saya meyakinkan diri kepada orang tua juga yakin, pokoknya udah 99% gitu ya. Saya pikir akan terjadi, ternyata kena prank gitu. Dengan penjelasan tadi dari Ibu Direktur bahwa hanya yang keluar negeri itu hanya B2 apa PNP ya, yang dulu PJTKI ya. BP2MI. Iya gitu kan. Nah, itu tuh harus ada perlindungan gitu kan ya. Terus, nah saya pikir dengan hadirnya saya di sini, saya terima kasih mendapatkan ilmu baru, dan awam ternyata kami ini untuk yang keluar negeri gitu ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga gitu tidak terjadi lagi prank ya, zaman sekarang disebutnya kan prank ya. Jadi kena informasi yang salah gitu. Kenapa? Karena tenaga kami buang, kepercayaan termasuk mau ke PPDB, kami kena korban orang tua, bahwa kami katanya, padahal tidak 1000 pun saya meminta kepada siswa bahwa mau berangkat itu konsumsi kita sediakan, transportasi kita sediakan, materai perjanjian dengan orang tua kami sediakan pula. Tapi kami kena tuduh pas di PPDB ada penurunan siswa imbasnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk yang masih luring, Bapak-bapak, Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhasin dari SMK Islamic Village, Tangerang. Mungkin mau tanya Bu Direktur, kebetulan mungkin ini pengalaman aja ya. Ada salah satu saudara saya dikirim misalkan ke sebuah negara, satu negara. Tapi itu dari PJTKI ya. Tapi dia bisa nggak memungkinkan pindah ke negara lain?
Jadi ini mungkin untuk sharing saja ketika nanti saya harus melaksanakan ini, apakah perlu ada perjanjian khusus juga dengan negara yang lain? Apa hanya satu negara saja? Terima kasih. Baik, kita tutup dulu ya untuk dua penanya ya Pak ya. Bu Direktur, ada dua penanya dari Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ikut di luring atau langsung dari Mercury Tangerang. Pertama Ibu Erosalina dari SMK Insan Mandiri. Nah tadi Ibu udah dijelaskan oleh beliau tentang beliau tertipu katanya. Tuh. Kemudian satu lagi dari Pak Muhasin SMK yang Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Tadi ada PJTKI atau tenaga kerja kita yang dari satu negara di satu negara kemudian mau pindah ke negara berikutnya gitu ya Pak. Apakah mesti ada perjanjian berikutnya gitu ya? Nah, gitu. Silakan Bu Direktur untuk ditanggapi. Baik, jadi ini konteksnya bukan magang ya, tapi konteksnya bekerja gitu ya. Tadi untuk Ibu Erosalina, kalau ke Korea apakah yang ditawarkan itu di bawah kerangka EPS, Employment Permit System, perjanjian kerjasama